Afghanistan, sebuah negara kecil di jantung Asia, telah lama menjadi medan tempur bagi kekuatan-kekuatan besar dunia. Di balik pegunungan terjal dan padang tandusnya, tersembunyi sejarah panjang yang berulang kali mencoreng ambisi para penjajah. Julukan kuburan para kekaisaran untuk Afghanistan bukan sekadar isapan jempol belaka, karena terbukti Afghanistan telah menjadi saksi kekalahan tiga kekuatan besar dunia, yaitu Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Dalam perjalanan sejarahnya, satu pola terus terlihat, bahwa setiap kali kekuatan asing mencoba menaklukkan Afghanistan, mereka justru terjerat dalam perang panjang yang melelahkan, hingga akhirnya menyerah dan mundur dengan malu. Kisah tentang bagaimana Taliban berhasil mengusir Amerika Serikat pada tahun 2021 adalah puncak terbaru dari pola sejarah ini. Dalam narasi yang mengalir seperti drama besar, Afghanistan kembali membuktikan bahwa tidak ada teknologi secanggih apapun yang dapat mengalahkan semangat perjuangan rakyat yang bertahan di tanah air mereka. Pada abad ke-19, Inggris Raya, yang saat itu merupakan kekuatan kolonial terbesar di dunia, memandang Afghanistan sebagai wilayah strategis. Mereka khawatir akan pengaruh Uni Soviet di Asia Tengah yang dapat mengancam kekuasaan mereka di India. Maka dimulailah Perang Anglo-Afgan pertama pada tahun 1839. Inggris menginvasi Afghanistan dengan pasukan besar, berhasil menduduki Kabul, dan mendirikan pemerintahan boneka di bawah Shah Shuja Durrani. Namun, pendudukan ini hanya bertahan sebentar. Rakyat Afghanistan yang tidak pernah tunduk kepada kekuatan asing melancarkan perlawanan sengit melalui taktik gerilya. Pada tahun 1842, pasukan Inggris yang mencoba mundur dari Kabul menuju Jalalabad disergap di celah Khyber. Dari 16.500 orang yang mundur, hanya satu yang selamat, yaitu seorang dokter bernama William Brydon. Kekalahan ini menjadi aib besar bagi Inggris, yang akhirnya terpaksa mengakui kemerdekaan Afghanistan. 2 dekade kemudian, Inggris mencoba peruntungan kembali melalui Perang Anglo-Afgan kedua, yang berlangsung dari tahun 1878 hingga 1880. Meski berhasil memenangkan beberapa pertempuran, mereka kembali menghadapi perlawanan keras dari rakyat Afghanistan, terutama di bawah kepemimpinan Ayub Khan. Kali ini, Inggris tetap gagal menaklukkan Afghanistan secara penuh, dan akhirnya memilih mundur, menyerahkan nasib negara itu kepada penguasa lokal. Perang Anglo-Afgan ketiga pada tahun 1919 menandai akhir ambisi Inggris di Afghanistan. Emir Amanullah Khan mendeklarasikan kemerdekaan penuh negaranya, dan perjanjian Rawalpindi menegaskan pengakuan Inggris atas hal tersebut, dan Afghanistan mendapatkan kemenangan sekali lagi. Pada akhir abad ke-20, giliran Uni Soviet yang tergoda untuk mencampuri urusan Afghanistan. Pada tahun 1979, Afghanistan tengah dilanda kekacauan politik dengan perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi komunis. Soviet yang khawatir akan meningkatnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan itu memutuskan untuk menginvasi Afghanistan. Operasi militer besar-besaran dimulai pada Desember 1979 dengan tujuan mendukung pemerintah komunis pro-Soviet dan menghancurkan kelompok pemberontak Mujahidin. Namun, invasi ini menjadi mimpi buruk bagi Soviet. Mujahidin yang mendapat dukungan senjata dan dana dari Amerika Serikat, Pakistan, serta negara-negara barat lainnya menggunakan taktik gerilya yang mematikan. Medan Afghanistan yang keras, mulai dari pegunungan hingga gua-gua sempit, menjadi sekutu alami bagi mereka. Serangan udara dan serangan darat brutal dari Soviet tidak mampu menundukkan perlawanan tersebut. Sementara itu, tekanan internasional terhadap Soviet terus meningkat. Setelah perang berdarah selama 1 dekade, pada tahun 1988, Soviet akhirnya menandatangani Perjanjian Jenewa yang menetapkan penarikan pasukan mereka dari Afghanistan. Penarikan ini selesai pada Februari 1989, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang kemudian diisi oleh kelompok-kelompok bersenjata lokal, termasuk Taliban. Kekalahan ini bukan hanya memalukan, tetapi juga menjadi salah satu faktor runtuhnya Uni Soviet sebagai negara adidaya. Kemunculan Taliban pada tahun 1910-an berakar dari kekacauan pasca penarikan Soviet. Kelompok militan ini, yang awalnya didukung oleh jaringan madrasah di Pakistan,
menjelma menjadi kekuatan besar yang menguasai sebagian besar Afghanistan. Pada 2001, setelah tragedi serangan 11 September, Amerika Serikat melancarkan invasi ke Afghanistan untuk menggulingkan Taliban dan menghancurkan jaringan Al-Qaeda yang beroperasi di bawah perlindungannya. Operasi militer yang diberi nama Enduring Freedom awalnya tampak seperti kemenangan mutlak bagi Amerika. Dalam waktu singkat, Taliban berhasil dilengsarkan dari kekuasaan. Namun, seperti yang terjadi pada Inggris dan Soviet sebelumnya, kemenangan awal ini hanyalah ilusi. Taliban tidak pernah benar-benar hilang. Mereka mundur ke pedesaan, mengorganisasi ulang kekuatan, dan memulai perang gerilya yang berlarut-larut. Selama 2 dekade berikutnya, Taliban menggunakan strategi yang sederhana, namun mematikan. Mereka memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang medan Afghanistan untuk melancarkan serangan tak terduga. Setiap desa, gua, dan jalan berbatu menjadi jebakan yang siap menghancurkan pasukan asing. Sementara itu, propaganda mereka menyebar luas, menampilkan Taliban sebagai pelindung tradisi dan tanah air Afghanistan. Narasi ini membakar semangat nasionalisme di kalangan rakyat, terutama di wilayah pedesaan. Pada Agustus 2021, dunia menyaksikan momen dramatis ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan. Bandara Kabul berubah menjadi pemandangan yang kacau. Helikopter-helikopter berputar di atas kedutaan untuk mengevakuasi diplomat yang tengah panik, sementara ribuan rakyat Afghanistan memadati landasan pacu, bahkan bergelayut di badan pesawat demi melarikan diri. Bagi Taliban, ini bukan sekadar kemenangan militer. Ini adalah simbol bahwa kekuatan lokal dengan sumber daya terbatas mampu mengalahkan negara adidaya yang memiliki teknologi dan anggaran yang tidak tertandingi. Peralatan militer senilai miliaran dolar yang ditinggalkan begitu saja menjadi rampasan perang yang mereka pamerkan dengan bangga. Sebaliknya, bagi Amerika Serikat, ini adalah kekalahan yang mencederai reputasi global mereka. 20 tahun perang, biaya lebih dari 2,3 triliun dolar, dan lebih dari 2.400 nyawa tentara IRC melayang, semuanya berakhir tanpa hasil nyata. Afghanistan kembali ke tangan Taliban, membuktikan sekali lagi bahwa tanah ini tak dapat ditaklukkan. Sejarah panjang kekalahan Inggris, Soviet, dan Amerika di Afghanistan menunjukkan satu hal yang sangat jelas, bahwa tanah ini memiliki cara unik untuk melawan penjajah. Penduduknya, yang hidup di tengah kesulitan alam, memiliki semangat perjuangan yang tak tergoyahkan. Mereka memahami bahwa perang bukan hanya tentang senjata, tetapi juga tentang ketahanan, kesabaran, dan kemampuan membaca medan. Afghanistan adalah pengingat bahwa kekuatan militer besar pun bisa jatuh oleh perlawanan kecil yang gigih. Ini adalah kuburan bagi para kekaisaran, tempat di mana ambisi besar datang untuk mati.